Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isidorus Presentio Dole. Saya adalah mahasiswa semester 7 dari program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum dalam mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus Pascalino Dadi, S.Phil M.Hum, yang mana topik yang akan dibahas merupakan topik yang sangat menarik dan relevan, jadi pastikan untuk menyimak sampai akhir. Mari kita mulai. Tindak pidana korupsi adalah masalah yang dapat dikatakan sudah mengakar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi hampir di seluruh wilayah Ibu Pertiwi, bahkan termasuk di Kabupaten Ende juga. Menurut KBRN Ende, Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ende, Arbin Numan, SH, mengaku pihaknya telah menerima informasi mengenai dugaan hilangnya 3 miliar rupiah dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Kasus ini mencuat setelah rapat dengan DPRD Kabupaten Ende pada tanggal 24 bulan 7 tahun 2024 yang kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan intensif di media. Pada Florata pagi di Pro 1 RRI Ende tanggal 29 bulan 7 tahun 2024, Arbin menjelaskan setelah menerima informasi tersebut, Kejari langsung memerintahkan tim untuk mengumpulkan data dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Pengumpulan bukti merupakan bagian dari proses telah awal yang akan menentukan apakah kasus ini akan ditindaklanjuti lebih lanjut dengan penyelidikan atau tindakan lainnya. Tim Kejari Ende berkoordinasi dengan tim investigasi yang dibentuk oleh RSUD Ende untuk memastikan kebenaran informasi tentang hilangnya uang tersebut. Arbin berharap proses klarifikasi dapat diselesaikan dalam waktu sepekan ini agar telahan dapat segera dibuat. Arbin juga mengimbau masyarakat untuk tetap mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak yang berwenang. Ia menekankan komitmen Kejari untuk menangani kasus ini secara profesional sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu, bagaimana jika kasus ini dilihat dari perspektif aliran hukum sosiologi? Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu aliran hukum sosiologi. Dalam perspektif aliran hukum sosiologi, hukum dipandang sebagai produk dari interaksi sosial dan budaya dalam masyarakat. Hukum sosiologis menekankan pentingnya memahami konteks sosial di mana hukum diterapkan, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Mari kita analisis wacana di atas dari perspektif ini. Pertama, tindak pidana korupsi yang disebut sudah mengakar di Indonesia mencerminkan realitas sosial yang mempengaruhi penerapan hukum. Korupsi yang meluas menunjukkan bahwa ada masalah mendasar dalam struktur sosial dan budaya yang memungkinkan praktik korupsi berkembang. Dalam perspektif hukum, sosiologi penting untuk memahami latar belakang sosial dan budaya untuk mengatasi akar masalah korupsi. Kedua, kasus dugaan hilangnya uang sebesar 3 miliar dari RSUD Ende yang mencuat setelah rapat dengan DPRD Kabupaten Ende mencerminkan bagaimana interaksi sosial antara lembaga pemerintah dapat mempengaruhi penegakan hukum. Informasi yang diperoleh dari rapat dan pemberitaan media menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah faktor penting dalam mengungkap kasus korupsi. Yang ketiga, tindakan Kejari yang langsung memerintahkan tim untuk mengumpulkan data dan keterangan dari pihak-pihak terkait menunjukkan respon hukum terhadap tekanan sosial dan harapan publik. Dalam perspektif hukum sosiologi, respons ini penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dalam sistem hukum dan memperkuat legitimasi otoritas hukum. Keempat, pengumpulan bukti sebagai bagian dari proses telah awal menyoroti pentingnya pendekatan yang berbasis data dalam penegakan hukum. Dalam perspektif hukum sosiologi, pengumpulan bukti juga merupakan cara untuk memahami dinamika sosial di balik kasus korupsi dan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat. Kelima,
Koordinasi antara tim Kejari dan tim investigasi RSUD Ende mencerminkan pentingnya kerjasama antara lembaga dalam penegakan hukum. Dalam pandangan hukum sosiologi, kerjasama ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial seperti solidaritas dan tanggung jawab kolektif. Keenam, harapan Arbin bahwa proses klarifikasi dapat diselesaikan dalam waktu sepekan menunjukkan pragmatisme dalam penegakan hukum. Hukum sosiologis menekankan bahwa penegakan hukum harus responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mampu memberikan solusi yang cepat dan efektif. Ketujuh, imbauan Arbin kepada masyarakat untuk tetap mempercayakan penanganan kasus kepada pihak yang berwenang mencerminkan pentingnya dukungan sosial dalam penegakan hukum. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum adalah faktor kunci dalam memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil. Kedelapan, komitmen Kejari untuk menangani kasus ini secara profesional sesuai dengan hukum yang berlaku mencerminkan nilai-nilai profesionalisme dan integritas dalam penegakan hukum. Dalam perspektif hukum sosiologi, integritas dan profesionalisme adalah esensial untuk menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil. Kesembilan, kritik terhadap pejabat eksekutif dan legislatif yang tidak peduli dengan nasib rakyat kecil menunjukkan bahwa hukum harus berfungsi untuk melindungi yang lemah dan memberikan suara kepada mereka yang tidak bersuara. Hukum sosiologis menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan inklusivitas. Kesepuluh, secara keseluruhan wacana ini menunjukkan bagaimana perspektif hukum sosiologi memberikan penekanan pada konteks sosial dan realitas masyarakat dalam penerapan hukum. Penanganan kasus korupsi di Kabupaten Ende ini adalah contoh konkret dari bagaimana hukum harus bekerja dalam konteks sosial yang kompleks dan dinamis untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Berdasarkan wacana mengenai kasus dugaan hilangnya 3 miliar rupiah dari RSUD Ende, dapat ditarik kesimpulan bahwa perspektif aliran hukum sosiologi menunjukkan bahwa hukum adalah produk interaksi sosial dan budaya dalam masyarakat. Kasus ini menggambarkan realitas sosial di mana praktik korupsi telah mengakar dan menunjukkan adanya masalah mendasar dalam struktur sosial dan budaya yang memungkinkan korupsi berkembang. Transparansi dan akuntabilitas antar lembaga pemerintahan menjadi faktor penting dalam mengungkap kasus korupsi dan respon cepat dari Kejari dalam mengumpulkan data serta keterangan mencerminkan pentingnya respons hukum terhadap tekanan sosial dan harapan publik. Demikian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang hukum dari perspektif filsafat hukum sosiologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.